Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tubagus Jody telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan mobil yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana Asep Iwan Irawan dan salah satu saksi mata Aris Salim yang saat ini masih kami coba untuk hubungi. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, selamat sore. Selamat sore. Baik, Kang Asep, ini supir dari Vanessa Angel sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini pasal-pasal apa saja yang menurut Anda seharusnya dikenakan kepada tersangka ini? Ya, jadi tersangka itu karena perbuatannya atau karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melakukan tindak pidana. Karena kejadiannya lokus tempus deliknya di jalan raya, pasti yang berlaku undang-undang lalu lintas. Fakta kita pernah lihat bahwa ada yang meninggal, setidaknya 2 orang yang meninggal. Nah, kecelakaan tunggal artinya apa? Ada kelalaian menyebabkan meninggalnya orang. Itu di Undang-Undang Lalu Lintas pasal 310, betul yang dikatakan tadi, ditetapkan tersangka, baik ayat 2, ayat 4, ancamannya 6 tahun. Ya. Jadi yang bersangkutan karena kelalaiannya menyebabkan meninggal dunia. Jadi tepat yang didapat itu SPDP-nya sudah nyampe ke kejaksaan. Kita tadi dengar dari Metro. Kang Asep, ini hal-hal yang harus dibuktikan dalam kasus ini apa saja? Ya sebenarnya sederhana. Jadi kan karena kelalaian pengemudi pasti sopir dong, supir sendiri ya JD tersebut. Nah faktanya ada penumpang sampai terlempar, sampai meninggal, sampai ada yang luka. Dan dia diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Setidaknya kan ada pedagang, ada masyarakat sekitar yang mengetahui. Ya, nah kemudian juga alat buktinya lebih dari 2, adanya rekaman, ada yang meninggal, kemudian bisa juga mungkin nanti alat-alat bukti lain yang bisa polisi bisa mungkin kamera di jalan tol ya bahwa kecepatan itu, atau juga bisa ketahuan juga daripada pembicaraan handphone yang dipunyai oleh sopir tersebut. Apakah ketika mengendarai dia ada pembicaraan yang harusnya tidak boleh. Pertama kan tidak boleh kecepatan lebih dari 110 km. Kedua, tidak boleh bertelepon. Nah, jadi ini nampakkan kecelakaan tunggal ini jelas. Kalau menurut saya sangat gampang. Ini kalah kelalaian dari seorang driver. Berarti membuktikan kelalaian dari pihak driver itu seharusnya mudah begitu ya, Kang ya? Sangat mudah karena alat buktinya kan lebih dari 2. Tadi saya bilang unsur dari 310 Undang-Undang Lalu Lintas itu kan kelalaian menyebabkan meninggal, dan lalu ada juga yang meninggal, ada juga yang kecelakaan. Nah, kalau yang mengemudi ini pasti seorang driver dong. Nah, drivernya tinggal dilihat apakah dia ketika mengendarai tadi kecepatannya lebih ya yang diatur dalam jalan tol. Kedua, apakah dia juga melakukan tindakan-tindak lain, misalkan ketika bertelepon dia ketika dia mengendarai dia bertelepon. Ini artinya bahwa Tubagus Jody ini tidak mungkin lolos nih, Kang Asep. Berarti hukuman maksimal 6 tahun penjara sesuai gitu, bisa diberikan begitu? Ya, itu saya kira pasal sudah biasa digunakan. Kalau dulu kan di KUHP 359, sekarang ada Undang-Undang Lalu Lintas. Ini sudah biasa, pasti sudah terbukti karena kelalaiannya hukumannya berat. Ya, tapi saya kira karena kelalaian, nah biasanya tidak 6 tahun lah. Sepengetahuan saya rata-rata nggak 6 tahun gitu kan. Tapi kita tahu nanti apakah jaksa menuntut berapa, hakim memutus berapa, kita lihat perkembangan. Oke, baik Kang Asep, kita akan tunda dulu. Kita akan coba nanti menghubungi salah satu saksi mata yang melihat pasca kejadian akan seperti apa. Apakah kemudian perilaku dari tersangka ini terlihat di situ? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, di segmen ini kami telah terhubung dengan salah satu saksi mata kecelakaan dari Vanessa Angel. Ada Mas Aris Salim. Mas Aris, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, Mas Aris mungkin bisa cerita waktu terjadi kecelakaan, Mas Aris sedang melakukan aktivitas apa di sana? Ya, saya kan jualan nanas di bawah tol. Oke, sedang jualan nanas. Bisa cerita Mas, ini apa saja yang Mas Aris saksikan pada saat terjadi kecelakaan itu? Ya, waktu itu kan terdengar suara keras, dentuman keras, saya langsung naik. Pada saat naik, apa saja yang Mas Aris saksikan di situ? Waktu itu yang saya saksikan sih supirnya baru keluar dari mobil. Dari mobil. Lalu keberadaan dari korban lainnya ada di mana, Mas Aris? Yang anaknya ada di depan. Oke. Langsung diambil sama sopir, langsung tak ambil. Supirnya ngubungin siapa, saya nggak tahu. Oke, jadi pada saat sudah melihat kecelakaan itu, yang dilakukan oleh Mas Aris apa nih?
ya apa namanya, bersihkan puing-puing itu sama apa namanya, cari bantuan, Oke. minta minum buat anaknya itu. Oke. Apakah pada saat Mas Haris menyaksikan kecelakaan itu hanya sopir yang kemudian bisa bangkit berdiri atau kondisinya seperti apa korban yang lainnya? Yang bisa bangkit cuma supir. Oke, baik. Cuma supir. Aktivitas apa yang dilakukan oleh sang sopir pasca terjadi kecelakaan? Aktivitasnya itu telepon sambil jalan-jalan. Bingung kayak orang bingung gitu. Oke, baik. Ada informasi Mas Haris katanya dari sopir Vanessa Angel ini katanya tidak mau menggendong dari anak yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut nih Mas Haris. Nah, Mas Haris bisa konfirmasi mengenai itu tidak? Oh, kalau gendong. Waktu itu kasihan, anaknya kepanasan. Ya kan, di situ kan panasan, lalu aku berhentiin mobil warna abu-abu, Rio kalau nggak salah. Oke, Berhenti, Mas Haris. Anaknya tak gendong, tak masukkan ke dalam mobil itu. Oh, oke, baik. Mas Haris sempat bertanya tidak ke sopir dari Vanessa Angel ini, apa yang terjadi, apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi? Nggak tanya kayak gitu. Saya cuma tanya, dari mana Mas? Itu aja. Oke, baik. Kang Asep, dalam kemudian proses pembuktian nanti di persidangan, perilaku dari tersangka ini seberapa besar sih akan berperan penting begitu ya dalam proses pembuktian nanti? Ya, dalam pembuktian pasal 310 ayat 2 maupun ayat 4, yang penting dia seorang driver, supir, mengemudikan kendaraan, ya apakah di luar batas, ya satu itu. Kedua, ada yang meninggal, ada yang luka, cukup itu. Nah soal sekarang kan dia jalan-jalan, tidak memperhatikan anak, itu soal lain. Yang penting di situ kuncinya syaratnya itu adalah, salah satu unsurnya adalah ada yang meninggal, ada yang luka, akibat apa? Akibat perilaku supir tadi dalam mengemudikan kendaraan. Ya soal dia ada penelantaran terhadap anak, ada pembiaran, dia panik, dia bingung, itu soal lain. Tapi yang pentingnya adalah dia mengemudikan kendaraannya itu di luar batas kewajaran atau juga wajar, tapi tetap dia menimbulkan kematian atau luka bagi orang lain. Itu yang penting di pasal Undang-Undang Lalu Lintas yang sekarang berlaku. Jadi sangat gampang kok pembuktiannya ini. Oke, Kang Asep, tapi kan kalau dalam sebuah kecelakaan tunggal begitu ya, ini kan ada faktor lain yang juga mungkin saja berpengaruh. Perilaku dari penumpang lain selain sopir juga bisa saja berperan dalam sebuah kecelakaan. Nah itu seberapa besar kemudian itu bisa dijadikan salah satu faktor sehingga kemudian membuat tersangka ini tidak bisa dijerat oleh hukum? Ya, misalkan gini, ya kalau yang terjadi tetap apapun juga kan judulnya karena kelalaian meninggal dunia. Misalkan yang paling gampang, sopirnya lagi dimarahin sama majikannya. Nah, itu mungkin ya, tapi itu kan tidak menghilangkan perbuatan menyebabkan luka atau meninggal. Tetap supirnya akan kena pidana. Atau misalkan supirnya banyak pikiran, kemudian juga diomelin atau digangguin. Kadang-kadang kan anak kecil suka ingin duduk di depan, gangguin sehingga dia menyebabkan salah kemudi. Tapi itu kan hanya meringankan, tidak bisa melepaskan tanggung jawab dia menyebabkan luka atau meninggal dunia orang lain. Jadi bagaimanapun tetap dia adalah bertanggung jawab apapun yang terjadi karena kemudi yang dipegang oleh supir tersebut. Jadi walaupun misalkan ada faktor lain, entah dimarahin majikan, entah omelan, entah gangguan anak, itu tidak menghilangkan pidananya yang bersangkutan menyebabkan meninggal atau luka. Tapi Kang Asep ada juga yang mengatakan dan bertanya begitu ya, ini kenapa kok kepolisian menentukan tersangka cukup lama gitu? Kalau misalnya Kang Asep bilang ini seharusnya cukup mudah kasusnya, kenapa? Ya, saya pikir termasuk kategori ya cepat, agak ya termasuk cepat lah. Kalau kan beberapa hari ini kan, ya tapi kan karena polisi perlu penyidikan. Nah, ketika penyidikan itu kan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari apakah ini tindak pidana jelas. Cuma tadi pelakunya kan. Nah, ketika menemukan pelaku dijadikan tersangka, nah harus 2 alat bukti. Nah, ternyata sekarang banyak rekaman mungkin pengemudi lalu lintas yang merekam atau masyarakat sekitarnya tadi saatnya yang bersangkutan mengatakan sehingga polisi baru menetapkan tersangka.
Oke, baik. Saya kembali kepada Mas Haris. Mas Haris, jadi pada saat kejadian itu Mas Haris menjadi orang pertama begitu yang melihat kecelakaan itu? Bukan yang pertama, apa anak 3. Mhm. Bisa dirinci Mas Haris, siapa Anak saja yang naik. yang menjadi saksi utama di sana? Nggak tahu, itu anaknya lagi ngopi di situ. Itu kan sebelahnya ada warung. Oke, baik. Lalu pada saat Mas Haris sudah menyelamatkan bayi itu dimasukkan ke dalam mobil, kejadian apa Mas Haris kemudian yang terjadi di sana? Waktu itu kan anaknya tak tarik mobil, saya turun dari tol, ambil HP sama uang habis jualan itu. Mhm. Soalnya tak tinggal semua di bawah. Oke. Setelah Kalau itu kejadian saya itu, naik lagi. oke, itu kira-kira berapa menit Mas Haris kejadian itu? Apanya? Proses kejadian pada saat Mas Haris sudah menyelamatkan bayi, lalu kemudian melihat suasana, mengumpulkan puing-puing, itu berapa lama menit sebelum akhirnya bantuan datang, Mas Haris? Bentar kok, nggak ada 10 menit, Satlantas lewat. Pada saat Mas Haris melihat kecelakaan itu, keadaan dari masing-masing korban seperti apa, Mas Haris? Kalau Mbak Vanessa sih, setahu saya itu tangannya masih bergerak waktu itu. Oke, Mbak Vanessa masih bergerak pada saat itu tangannya. Kalau untuk suaminya, kemudian ada babysitter ya katanya di situ ya? Dan Iya, di kemudian, itu bagaimana keadaannya, Mas Haris? Kalau babysitternya sih gerak-gerak kalau di dalam itu. Pintunya kan dibuka sulit. Mhm. Kalau suaminya sih sudah meninggal. Oke, baik. Kang Asep, apa yang mungkin bisa kita pelajari dari kasus ini mengingat saya yakin kita semua begitu ya sering berada di dalam menyetir di jalan tol, mungkin kemudian berkecepatan melebihi batas dan mungkin juga bermain handphone begitu dalam aktivitas di jalan tol. Kang Asep bagaimana? Ya, data menunjukkan kalau perhatikan dari Dinas Lalu Lintas ya itu atau Dinas Perhubungan, kalau kita kan suka lihat di depan-depan tol itu suka ada tulisan korban sekian, korban sekian. Faktanya selalu satu adalah memang mengendarai kendaraan lebih ya kecepatannya. Kedua bermain handphone. Yang ketiga memang faktor error lainnya. Misalkan faktor lainnya tadi misalkan kendaraan, kondisi kendaraan yang sudah lama, ban, kemudian juga mesin, kemudian dan banyak kejadian yang biasanya itu kecelakaan tunggal itu dilakukan di jalan tol. Nah, tapi pembelajaran penting dari ini adalah bagaimana ketika mengendarai ke jalan tol itu ya memang konsentrasi atau jangan sampai ngantuk kan. Kalau ngantuk kemudian juga main handphone, apalagi tancap gas, ya itu komplit lah apa yang terjadi. Itu yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, bagaimana para pengemudi mengemudikan kendaraan di luar batas dan dia juga tidak konsentrasi sehingga menyebabkan dia lupa bahwa dia bawa penumpang lain, bawa nyawa orang lain. Itu kan sering kejadian, makanya orang suka ketakutan di jalan tol itu karena apa? Karena melihat perilaku pengemudi yang kadang-kadang ugal-ugalan gitu Pak. Itu yang memang yang jelas-jelas nampak. Tapi yang kadang-kadang juga faktor lainnya tadi, faktor misalkan dia ngantuk, tidak siap, kemudian dipaksakan, atau juga kadang-kadang melamun gitu kan. Itu kan sering kejadian. Atau yang lebih parah kadang-kadang anak-anak muda itu bermain, bercanda di jalan tol itu suka bercanda, ngelihat kiri kanan, tidak konsen, ya itu yang sering juga kejadian. Oke, baik. Kang Asep dan Mas Haris, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita akan tunggu nanti hasil dari penyidikan selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.